Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2818. Suyi menyadari perubahan pada gadis kecil itu. Saat menghadapi dirinya sendiri, meskipun dia takut, dia masih memiliki rencana jahat. Namun, saat menghadapi iblis pertama dalam sarung pedang yang busuk, rasa takutnya seolah keluar dari tulangnya, dan sikap serta perilakunya benar-benar di luar kendali. Memang benar bahwa orang jahat memiliki caranya sendiri. Sayang sekali, gadis kecil ini terlalu tidak berguna. Sebagai sumber segala kejahatan, inkarnasi roh leluhur dikandung dari aturan rahu, buruk. Iblis hati dari kehidupan pertama menghela nafas, kalau tidak, jika dia bisa menyeretmu ke dalam air sebelumnya, ketika kamu berada dalam situasi putus asa, aku bisa memainkan burung kuning di belakangku dan menggunakan kekuatan jahat gadis kecil ini untuk memasuki keadaan pikiranmu dalam satu gerakan. Sayang sekali, kesempatan apa, itu dilewatkan oleh gadis kecil ini. Ada penyesalan dalam suara itu. Suyi mengangguk dan berkata, memang, jika dia memilih untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya sejak awal, aku mungkin akan lengah. Iblis hati dari kehidupan pertama tertawa dan berkata, jangan terlalu serius. Aku hanya bercanda, jika aku benar-benar melakukan ini, itu akan sangat menyakiti perasaanku. Suyi terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Kontes tak kasat mata antara dia dan iblis pertama selalu ada. Jika ada kesempatan untuk menyerang keadaan pikiran seseorang, iblis dari kehidupan pertama pasti tidak akan melewatkannya. Suyi berkata, karena kamu bersedia mengambil inisiatif untuk muncul dan mengungkapkan asal-usulnya, mengapa kamu tidak mengatakan lebih banyak? Iblis hati pertama berkata, segala sesuatu di dunia ini saling bertentangan dan seimbang, begitu pula Dao. Di antara 9 cahaya, 2 aturan rahu dan jidu mewakili kejahatan dan bencana. Gadis kecil itu sangat istimewa. Dia bertelur dari cangkang. Tubuhnya adalah untaian roh leluhur yang merupakan sumber dari semua kejahatan. Dia dikandung dan dilahirkan menggunakan aturan rahu sebagai cangkang, jadi dia memiliki kebijaksanaan dan kehidupan. Dia jahat secara alami, dan dia memang bisa disebut leluhur dari semua dosa, inkarnasi dari semua kejahatan. Jika tidak ada yang menekannya, keberadaannya akan menjadi bencana yang tidak terduga bagi semua roh di dunia. Jauh di dalam hati, ada pikiran jahat, dan dia dapat dengan mudah mempermainkan niat jahat ini. Setan hati dari kehidupan pertama berkata, tentu saja, mereka yang memiliki hati tahu yang kuat mungkin dapat berpegang teguh pada pikiran mereka dan tidak terganggu. Tetapi di sungai takdir yang panjang ini, orang-orang seperti itu, terlalu sedikit, terlalu sedikit. Setelah jeda, setan hati dari kehidupan pertama berkata, para setan luar angkasa dari tanah kehampaan semuanya diubah oleh karma manusia, gadis kecil ini adalah perwujudan dari akar segala kejahatan, dan dia juga berasal dari tanah kehampaan. Setelah mendengarkan, Suyi tidak dapat menahan keterkejutannya. Dia tentu tahu bahwa di era akhir Dharma, semua kultivator di dunia menghadapi ancaman dari iblis luar angkasa. Dan iblis surgawi luar angkasa yang tampaknya tak berujung itu, semuanya berasal dari suatu tempat yang disebut tanah kehampaan. Namun, yang tidak diduga Suyi adalah bahwa gadis kecil itu juga berasal dari tanah kehampaan. Dan itu juga merupakan inkarnasi dari roh leluhur-leluhur yang jahat. Saya berani mengatakan bahwa siapapun yang mengenal gadis kecil ini akan tertipu olehnya, dan akan menganggapnya sebagai roh aturan lohu, dan tidak akan berpikir bahwa dia adalah iblis dari kehampaan. Iblis hati dari kehidupan pertama berkata sambil tersenyum, tentu saja, itu adalah iblis yang sangat istimewa. Jika tidak, bagaimana mungkin menggunakan ayam untuk bertelur, membingungkan ikan dengan mata ikan, dan mengembara di sungai takdir yang panjang ini tanpa ketahuan. Di kejauhan, gadis kecil itu gemetar seluruh tubuhnya, wajahnya pucat dan ekspresinya suram. Kamu, siapa kamu? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, suaranya bergetar, mengungkapkan rasa takut dari dalam hatinya. Iblis hati di kehidupan pertama mengabaikannya, dan hanya berkata kepada Suyi, beruntung sekali kamu bertemu dengannya. Jika itu orang lain, bahkan Kaisar Langit pun tidak akan dapat melihat asal-usulnya. Jika dia dibiarkan melarikan diri ke dunia, aku tidak tahu berapa banyak gelombang yang bergolak yang akan muncul di sungai takdir yang panjang ini di masa depan. Mengatakan itu, iblis hati di kehidupan pertama tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidakkah menurutmu gadis kecil ini seperti pion yang terkubur di sungai takdir yang panjang? Suyi mengusap alisnya, maksudmu, dia adalah bahaya tersembunyi yang diatur oleh iblis luar angkasa dari Voidland. Namun ketika era akhir Dharma berakhir, Voidland telah menghilang, dan iblis luar angkasa jarang terlihat. Setan hati dari kehidupan pertama berkata dengan tegas, selama masih ada pertapa di dunia ini,
tanah kehampaan tidak akan lenyap. Jangan lupa apa yang kukatakan. Segala sesuatu di dunia ini saling bertentangan dan seimbang. Di mana ada cahaya, akan ada kegelapan. Ada pertapa, dan ada setan luar angkasa. Menelusuri kembali ke sumbernya, semua setan surgawi di luar wilayah diubah oleh setan batin para pertapa. Bahkan jika setan batin terputus, setan batin pasti akan beregenerasi di masa depan. Ini adalah pertentangan dan keseimbangan, aturan tertinggi yang sebenarnya. Itu seperti aku dan tubuhku, itu semacam pertentangan. Saat dia berbicara, iblis kehidupan pertama berkata dengan bangga, terus terang saja, jika aku tidak memilih untuk tetap berada di sarung pedang ini saat itu, aku akan pergi ke tanah kehampaan. Para leluhur iblis di tempat itu harus berlutut di bawah pedangku bersama-sama, menundukkan kepala dan berkata, Menteri, Su Yi, mengapa kamu masih terengah-engah saat berbicara? Namun, Su Yi sangat terinspirasi dan tiba-tiba merasa tercerahkan. Para iblis luar angkasa di kehampaan, dan para petapa di sungai takdir yang panjang, seperti keberadaan kegelapan dan cahaya. Tanpa kegelapan, bagaimana mungkin ada cahaya? Apa itu kegelapan tanpa cahaya? Semuanya berada dalam hukum pertentangan dan keseimbangan tertinggi. Seketika, Su Yi mengerutkan kening, curiga bahwa iblis kehidupan pertama itu mencoba membuktikan bahwa pertentangan dan keseimbangan yang dicarinya adalah jalan tertinggi. Setan hati di kehidupan pertama tampaknya menyadari pikiran Su Yi, dan berkata, apakah dewa saya mencari jalan reinkarnasi dan kultivasi ulang, atau jalan menyeimbangkan hal-hal yang berlawanan yang saya cari? Keduanya tampak seperti dua jalan yang sama sekali berbeda. Itu sebenarnya berarti bahwa dia dan saya berada dalam situasi yang sama. Yang menarik adalah bahwa saya adalah setan batinnya. Jalan pertentangan dan keseimbangan awalnya adalah jalan yang telah dia simpulkan dan kejar, tetapi dia menyerah pada saat kritis terakhir. Sebagai setan hati, karena saya ada, itu membuktikan bahwa ketika dia mencari Dao, ada perselisihan serius dalam Dao Xin-nya. Dengan kata lain, keberadaan saya adalah harga yang harus dia bayar karena memilih untuk bereinkarnasi dan membangun kembali. Ini adalah pertama kalinya setan hati di kehidupan pertama berbicara tentang pertempuran pikiran di awal. Sekarang setelah kamu menginjakan kaki di jalan abadi, saya tidak perlu mengatakan apapun, kamu seharusnya telah melihat beberapa kebenaran. Ada pertempuran antara kebaikan dan kejahatan antara Jiang Wuchen dan guru pedang jahatnya. Iblis surgawi luar angkasa di tanah kehampaan dan para petapa di sungai takdir yang panjang adalah hal yang bertolak belakang. Pedang Dao setinggi 3 kaki di tanganmu memiliki 2 sisi, jadi yang mana di dunia ini yang tidak independen dan seimbang? Iblis hati dari kehidupan pertama berkata dengan santai, yin yang menyendiri tidak tumbuh, dan yang menyendiri tidak tumbuh. Meskipun yang jernih dan yang keruh terpisah, mereka hidup berdampingan. Hidup dan mati, layu dan makmur, kuat dan lemah, hitam dan putih, menang dan kalah, baik dan jahat, untung dan rugi. Semuanya saling bertentangan, dan semuanya menjaga keseimbangan. Jika kamu mampu mengendalikan aturan-aturan tertinggi ini, kamu akan mampu menembus segalanya, lolos dari belenggu takdir sejati, dan menjadi makhluk yang berada di atas kehidupan. Setelah jeda, iblis kehidupan pertama berkata, aku tidak mencoba meyakinkanmu, juga tidak mencoba membuktikannya kepadamu. Ada ribuan cara, dan aku hanya mencari satu. Jika kamu dapat mengalahkanku di masa depan, itu secara alami akan membuktikan bahwa jalanmu bahkan lebih tinggi. Jika tidak, itu membuktikan bahwa apa yang dipilih dewaku saat itu tidak lebih dari jalan buntu. Su Yi berpikir keras. Para iblis kehidupan pertama tidak peduli. Di kejauhan, gadis kecil itu berlutut dan duduk di sana, tubuhnya dipenuhi dengan ketakutan dan kesedihan. Setelah waktu yang lama, Su Yi berkata, Daoku Maha Kuasa, jadi satu pedang sudah cukup. Iblis hati dalam kehidupan pertama mencibir, di sisi lain takdir, jalan siapa yang tidak maha kuasa dan inklusif. Tetapi pada akhirnya, semua orang akan menyadari bahwa jika kamu ingin mencari jalan yang lebih tinggi, hanya ini tidak cukup. Kamu memiliki api zaman. Kamu memang unik dan tak tertandingi di dunia, tetapi semuanya disertai dengan pro dan kontra. Di masa depan, semakin banyak jalan yang kau kendalikan, semakin banyak pilihan yang akan kau miliki. Pada akhirnya, kau hanya akan tahu betapa menyakitkannya itu ketika kau akhirnya harus memilih jalan. Betapa tidak berdayanya. Satu pedang meluaskan 10.000 cara, dan 10.000 cara menyatu dengan satu pedang. Oh, aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah menempuh jalan ini, dan itu bukan hal baru. Iblis pertama berkata, dewaku saat itu dapat dengan mudah melakukannya, dan dia dapat melakukannya sekaligus. Pedang berada di atas takdir, tetapi bagaimana dengan itu? Pada akhirnya, untuk mencari jalan yang lebih tinggi, bukankah kau harus bereinkarnasi? Aku telah meninggalkan sihir hati seperti itu. Beberapa kata, seperti pemboman palu berat berulang-ulang, mengguncang pikiran Su Yi.
Dia mengerutkan bibirnya dan mengerutkan kening dalam diam. Iblis hati pertama berkata, jika kau tidak mengerti pertanyaan ini, kau ditakdirkan untuk mengulangi kesalahan yang sama seperti dewa asliku di masa depan. Pada saat ini, Su Yi terbangun seperti mimpi, dan berkata, kau benar. Iblis di kehidupan pertama jelas tercengang. Apakah ini sudah diakui? Su Yi mengeluarkan kendi anggur, tetapi tidak meminumnya. Aku akan belajar darimu dengan rendah hati di masa depan, dan meminta nasihat. Iblis hati di kehidupan pertama tercengang, kapan kau menjadi begitu rendah hati dan patuh? Kau hanya, tidak membantah. Su Yi berkata, apa yang kau katakan benar, mengapa kau ingin aku membantah? Iblis hati pertama, Su Yi berkata dengan sungguh-sungguh, hanya dengan belajar dari kekuatan masing-masing, kita dapat menarik kesimpulan tentang kasus lain dari satu contoh. Hanya ketika biru muncul dari biru, kita dapat mengungguli biru. Jika aku tidak mengakui kebesaranmu, maka aku benar-benar bodoh. Di kehidupan pertama, iblis hati tidak terbiasa dengan kerendahan hati, Su Yi. Bagaimana mungkin orang yang sebelumnya begitu sombong tiba-tiba menjadi seperti ini? Apakah ini masih mengenal tubuh yang bereinkarnasi? Mungkinkah dahinya ditendang oleh seekor keledai? Su Yi tidak lagi berbicara tentang pertikaian kondisi mental ini, menatap gadis kecil di kejauhan, dan bertanya dengan rendah hati, bagaimana menurutmu, bagaimana aku harus menghadapinya? Iblis kehidupan pertama tiba-tiba merasa sangat kesal, anak ini tidak memainkan kartunya sesuai dengan rutinitas. Bagaimana dia bisa meminta bantuan pada dirinya sendiri dengan begitu rendah hati dan alami? Apakah kamu tidak takut untuk mengandalkan diri sendiri? Apakah kamu tidak khawatir tentang hati Dao yang terpengaruh oleh dirimu sendiri? Akhirnya digantikan oleh dirinya sendiri. Pada akhirnya, iblis hati kehidupan pertama memutuskan untuk melawan, bawa gadis kecil itu di sisimu, perlakukan dia sebagai batu asah, dan kendalikan kondisi pikiranmu setiap saat. Jika kamu dapat menekannya, itu sama saja dengan menekan sumber semua kejahatan. Tentu saja, jika kamu tidak dapat menahan diri, aku akan membantumu, tetapi kamu harus memikirkan semua konsekuensinya. Dia ingin melihat apakah Su Yi mempermainkannya. Namun tanpa diduga, setelah memikirkannya sejenak, Su Yi langsung setuju, itu pernyataan yang sangat bagus, dan rencana ini sangat bagus. Lakukan saja, iblis kehidupan pertama. Apakah anak ini benar-benar berencana untuk mengandalkanku mulai sekarang? Chapter 2819. Lantai pertama penjara eksekusi. Di dalam sel gelap, lebih dari selusin pendosa sedikit terkejut. Mengapa tidak ada gerakan? Anak itu mungkin sudah pergi. Xuan Zong, seorang Taois berpakaian hitam, tiba-tiba berkata, Chen Xinghe, jika leluhurmu meninggal, bukankah cucumu seharusnya mengenakan kain kabung dan berkabung untuk menjaga jiwanya? Ledakan tawa pun terjadi. Chen Xinghe berdiri di sana tercengang, tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang dapat membuat dirinya sangat menderita dan mengambil koin tembaga Zuxin menghilang begitu saja seperti ini? Lihatlah ekspresi patah hati Chen Laomo, cucu ini begitu tajam, sungguh menakjubkan. Itu diejek. Aku bisa mengetahuinya dengan jari kakiku, selama anak itu bertemu dengan guru itu, dia pasti akan mati. Seseorang mencibir, sebaliknya, jika anak itu bisa hidup, itu akan disebut tidak normal. Bagi jiwa-jiwa berdosa di penjara kejahatan pemenggalan kepala, siapa yang tidak tahu kengerian guru itu? Di akhir era Dharma, bahkan Kaisar Zhenyu, yang bertanggung jawab atas aturan Jiu Yao, tidak pernah benar-benar membunuh sang guru. Bukannya dia tidak mau, tetapi begitu terbunuh, seluruh penjara kejahatan pemenggalan kepala akan hancur sekaligus, dan semua jiwa yang berdosa akan terbebas, menyebabkan bencana dunia. Dengan kata lain, hanya jika sang guru masih hidup, dia dapat menekan penjara pemotongan. Jika itu orang lain, tidak ada yang akan berhasil. Begini saja, jika anak itu bisa muncul hidup-hidup, aku bisa memanggilmu Chen Laomo sebagai leluhur. Orang yang berbicara adalah seorang pria berjubah perak dengan kulit putih dan wajah aneh, dengan sosok ramping, tanpa basa-basi mengejek Old Mo Chen. Tiba-tiba, mata pria berjubah perak itu melebar. Di bidang penglihatan, aku melihat dua sosok berjalan keluar dari pintu masuk dari lantai pertama ke lantai 2. Yang satu mengenakan jubah hijau, dengan sikap santai. Di sampingnya ada seorang gadis kecil kurus dengan pakaian compang camping dan rambut panjang acak-acakan. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya, menjepit ujung-ujung bajunya dengan kedua tangan, gemetar dan menyedihkan saat dia mengikuti pria berjubah hijau itu. Hampir pada saat yang sama, para pendosa di sel lain juga memperhatikan pemandangan ini satu demi satu, dan mereka semua tercengang, dan linglung. Bagaimana situasinya? Su Yi menghentakkan kakinya di luar sel tempat pria berjubah perak itu berada, dan berkata, kamu memanggilnya Zuzu, dan dia memanggilku Zuzu, jadi siapa aku?
Pria berjubah perak itu menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan serius, kamu adalah leluhur dari leluhurku, dan aku adalah cucu dari cucumu. Saat dia mengatakan itu, dia memberi hormat panjang, leluhur-leluhurku, mohon maaf atas keterus-terangan cucu dari cucu saya. Pada akhirnya, giginya bergemeletuk, seluruh tubuhnya tegang, dan dia sangat gugup. Lantai pertama penjara yang gelap itu sunyi, hanya suara pria berjubah perak yang bergema. Tidak ada yang memanfaatkan kesempatan untuk tertawa. Mereka semua terkejut oleh Suyi dan gadis kecil yang berjalan keluar secara tiba-tiba. Gadis kecil itu berbalik dengan tenang, mengangkat kepalanya sedikit, menatap pria berjubah perak di dalam sel, dan berkata dengan serius, kamu juga ditugaskan untuk menjadi cucu majikanku. Wajah pria berjubah perak itu tiba-tiba berubah. Gadis kecil itu meraihnya dengan tangannya, dan tubuh pria berjubah perak itu tiba-tiba hancur menjadi api cian yang suram, yang ditelan oleh gadis kecil itu. Sambil mengunyah dengan pipi menggembung, dia mengamati sel-sel lainnya dengan matanya yang jernih dan polos. Begitu pandangan mereka lewat, semua jiwa berdosa itu menundukkan kepala, tidak berani menatap mereka. Jiwa berdosa di dunia tidak takut mati atau menghilang dari dunia, hanya takut menjadi sasaran seorang gadis kecil seperti penguasa segala kejahatan. Gadis kecil itu mendongak dan menelan rasa bersalahnya, lalu cegukan. Suyi mengetuk dahi gadis kecil itu dengan jarinya, siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Gadis kecil itu berkata dengan menyedihkan, Tuan, aku tidak membunuhnya, tetapi mengubahnya menjadi boneka. Hukuman seperti ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Suyi mengerutkan kening. Gadis kecil itu gemetar, dan menundukkan kepalanya, aku salah, aku tidak berani lagi, jika Tuan marah, kamu bisa menghukumku. Penonton terdiam. Para pendosa itu linglung dan hampir meragukan hidup mereka. Apakah ini masih keberadaan yang menakutkan yang mereka anggap sebagai Tuan mereka? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Suyi berkata, aturan dan batasan yang aku tetapkan untukmu masih sama. Jika kamu ingin mencobanya, kamu bisa mencobanya. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, aku tidak berani lagi. Suyi tidak berkata apa-apa lagi. Sebelumnya, di lantai 3 penjara pembantaian, iblis kehidupan pertama bergerak, meninggalkan bekas di benak gadis kecil itu. Kemudian, iblis hati kehidupan pertama mengusulkan bahwa selama Suyi memberi gadis kecil ini nama asli, mulai sekarang, itu akan setara dengan menahan nyawa gadis kecil itu. Namun, iblis hati kehidupan pertama juga mengatakan bahwa dia tidak dapat menjamin apakah gadis kecil itu akan mempertaruhkan nyawanya dan memilih untuk menjebak Suyi. Suyi tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah iblis hati kehidupan pertama yang sengaja menjaga tangan, untuk berjaga-jaga terhadap bahaya tersembunyi ini sepanjang waktu. Namun, Suyi tidak peduli. Karena kamu ingin menganggap gadis kecil ini sebagai batu asa untuk mengasah pikiranmu, jika pihak lain jinak seperti domba, apa gunanya? Pada saat itulah Suyi memikirkan sebuah nama dan meminta gadis kecil itu untuk memilihnya sendiri. Nama-nama itu adalah kepolosan, kebaikan, dan belas kasih. Setelah mendengarkan, gadis kecil itu hampir pingsan di tempat. Sebagai seutas roh leluhur yang merupakan sumber dari semua kejahatan, tubuh yang mengandung kejahatan dan kekuatan membunuh yang tak ada habisnya, siapa yang mengira Suyi akan memberinya nama-nama aneh seperti itu? Baik, kasihan, sederhana dan naif. Bah. Nama-nama bodoh macam apa itu? Untungnya, dia bisa memikirkannya. Tetapi gadis kecil itu tidak berani mengatakannya secara langsung, dia hanya menatap Suyi dengan mata kabur, dan dengan hati-hati bertanya kepada Suyi apakah dia dapat mengubah namanya menjadi sesuatu yang lain. Bahkan jika itu disebut Amao dan Agou, dia mencubit hidungnya dan mengenalinya. Tetapi dia kecewa, tidak. Pada akhirnya, dia berpikir lama, menahan rasa kesal di hatinya, dan memilih nama, Innocence. Wu Xie, dibandingkan dengan 3 orang lainnya, hampir tidak terlalu buruk. Saat itu, Suyi tampak seperti ini, dan berkata, ada perbedaan antara baik dan jahat, pikiran tidak bersalah, jika hati murni, Tuhan tidak bersalah, jalannya berdosa, dan perbuatan tidak bersalah. Inilah yang aku harapkan darimu. Gadis kecil itu sangat kesal saat itu, dia ingin menggigit Suyi sampai mati, bagaimana dia bisa mendengarkan ini. Tetapi di permukaan, dia bersyukur dan bahagia seperti terlahir kembali, mengangguk berulang kali, mengatakan bahwa kakak laki-lakiku memberiku nama yang sangat bagus, dan aku pasti akan menyimpan kata-kata kakak laki-lakiku di dalam hatiku, dan aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Suyi tersenyum dan mengusap rambutnya yang panjang dan acak-acakan, dan berkata, mulai sekarang, kamu juga harus mengganti namamu, kakak laki-laki terlalu jelek. Gadis kecil itu mengucapkan banyak gelar dalam satu tarikan napas, seperti leluhur, kakek, ayah, dan sebagainya, seolah-olah dia ingin mengenali kerabatnya. Kepala Suyi penuh dengan garis-garis hitam setelah mendengarkan,
dan akhirnya dia dengan enggan menyelesaikan gelar guru. Kemudian, Sui membuat garis bawah untuk gadis kecil itu. Sangat sederhana, hanya satu kalimat, apapun yang terjadi, kamu harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuanmu. Tetapi bagi gadis kecil itu, pengekangan semacam ini setara dengan membelenggu dan membelenggu dirinya sendiri. Dia merasa sangat tertekan, tetapi dia harus menerimanya. Pria berjubah perak yang baru saja ditelannya secara alami menjadi sasaran kemarahannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipukuli oleh Su Yi hanya karena melampiaskan amarahnya. Hal ini membuat gadis kecil itu merasa sedih, dan dia bahkan tidak dapat membayangkan hari-hari gelap seperti apa yang akan dia hadapi di masa depan. Kakek, senang sekali bertemu denganmu lagi. Tiba-tiba, di penjara gelap di lantai pertama, teriakan gembira Chen Xinghe terdengar seperti tangisan karena kegembiraan. Dia mencengkeram jeruji pintu sel dengan kedua tangan, sangat gembira. Semua orang tampak rumit. Sebelumnya, mereka semua dengan sinis mengejek Chen Xinghe karena tidak malu mengakui leluhurnya dan kembali kepada leluhurnya, dia adalah cucu sejati yang tidak tahu malu. Tanpa diduga, keadaan berbalik. Aku tidak punya cucu setua kamu. Su Yi tidak bisa menahan tawa, Chen Xinghe ini benar-benar orang yang luar biasa, kesombongan dan wajah seperti apa, sepertinya dia tidak ada sama sekali. Asalkan aku punya leluhur di hatiku. Chen Xinghe menyeringai begitu lebar hingga mulutnya hampir mencapai telinganya. Benar, tidak, itu hanya keberuntungan. Cucu ini seharusnya merasa nyaman. Gadis kecil itu menoleh dengan tatapan dingin, meskipun Chen Xinghe gemetar dalam hatinya, dia memaksakan diri untuk tersenyum dan tidak ragu-ragu. Hanya saja tubuhnya yang sedikit gemetar telah mengkhianati ketakutan batinnya. Tuan, apakah Anda mengaguminya? Gadis kecil itu bertanya. Su Yi berkata, hanya ada satu orang dengan visi yang unik. Yang langka adalah dia tidak tahu malu dan mampu menekuk dan meregang. Sebagai seorang kultivator pedang di akhir era Dharma, seorang Raja Surgawi Agung yang telah melakukan eksploitasi militer yang hebat untuk kota kuno Jiuyao, sulit bagi orang untuk tidak mengaguminya. Chen Xinghe kewalahan oleh sanjungan itu, dan dengan cepat melambaikan tangannya dengan rendah hati, leluhurku mempermalukanku. Aku tidak berani malu, aku malu. Gadis kecil itu berkata, kalau begitu biarkan saja dia. Singkatnya, orang yang berbeda mendengarnya, tetapi mereka memiliki selera yang berbeda. Chen Xinghe menghela napas lega, menyadari bahwa dia telah melewati level master. Wajah para pendosa di sel-sel lain berubah drastis. Apa itu Liu Chen Galaxy One? Mungkinkah penguasa ingin memurnikan mereka semua? Ledakan. Gadis kecil itu meraihnya dengan santai, dan di beberapa sel di dekatnya, tubuh para jiwa yang bersalah meledak dan berubah menjadi api dengan warna yang berbeda, yang dikumpulkan oleh gadis kecil itu di telapak tangannya. Semudah meraih segenggam pita warna-warni. Xuan Chong, seorang Taois berpakaian hitam, berdiri dan berteriak, saya juga bisa mengenali leluhur saya, dan saya juga bisa menjadi cucu. Ledakan. Gadis kecil itu mengangkat tangannya, dan tubuh Xuan Zong meledak, berubah menjadi api hitam seperti tinta dan jatuh di telapak tangannya. Yang lain memeluk kaki Buddha sebelum pertempuran, tetapi kamu mengenali leluhurmu sebelum pertempuran, bagaimana mungkin ada ketulusan sama sekali? Gadis kecil itu sangat marah, dan melahap api hitam yang diubah oleh Xuan Zong dalam satu tegukan. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan tubuh jiwa-jiwa berdosa di sel-sel lain meledak satu persatu, berubah menjadi api dan disingkirkan. Chen Xinghe adalah satu-satunya yang tersisa. Chen Xinghe gemetar seluruh tubuhnya, dan berteriak dalam hatinya bahwa dia beruntung. Setelah direduksi menjadi boneka gadis kecil, perasaan itu pasti 1000 kali lebih tidak nyaman daripada menjadi orang berdosa. Hal yang paling menakutkan adalah kamu bahkan tidak bisa meminta kematian. Aku benar-benar mengenali leluhur yang baik kali ini. Chen Xinghe bergumam pada dirinya sendiri, jika dia mengatakan itu sebelumnya, dia masih merasa sedikit malu mengakui leluhurnya sebagai cucunya. Sekarang bahkan sedikit rasa malu itu hilang. Seorang pemuda yang bisa membuat tuannya memanggilnya, Tuan, jadi apa masalahnya jika dia dalam keadaan bahagia? Setidaknya itu lebih dari cukup untuk menjadi leluhurnya sendiri. Melihat 18 generasi leluhur dalam silsilah keluargaku, aku tidak dapat menemukan seorang pun dengan kemampuan hebat seperti itu. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.